UI adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Sebagai universitas pertama di Indonesia yang tentu saja memiliki sejarah yang sangat kaya. Awalnya, UI dibangun hanya untuk mengajar mahasiswa kedokteran. Tetapi, UI sekarang memiliki lebih dari 15 fakultas yang berbeda dengan beragam program studi. Ini tentu saja memerlukan kebebasan akademik. UI terus-menerus berseru tentang kebebasan akademiknya dan kemampuannya untuk membiarkan siswa memiliki kehendak bebasnya sendiri di kampus. Keyakinan yang memupuk kepedulian dan membangun karakter dalam diri setiap siswanya. UI tak segan-segan mendorong siswanya untuk menjadi dirinya sendiri. Tetapi, apakah itu kebebasan akademik? Menurut rekomendasi UNESCO tentang status tenaga pengajar pendidikan tinggi tahun 1997, kebebasan akademik didefinisikan sebagai hak tanpa pembatasan oleh doktrin yang ditentukan atas kebebasan mengajar dan berdiskusi, kebebasan dalam melakukan penelitian dan menyebarluaskan serta mempublikasikan hasil-hasilnya, kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas tentang institusi atau sistem tempat mereka bekerja, kebebasan dari sensor institusional, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam badan akademik profesional atau representatif. Baik, aku akan mengerjakan essay anatomi hari ini. Semangat, semangat. Hai teman-teman. Loh, baru ada kamu, Naila. Yang lain pada kemana ya? Saya kira bakal udah rame. Ya, baru ada aku di Zoom ini. Aku pun baru belajar dan mengerjakan tugas. Tugas kamu sudah sampai mana, James? Aku belum mulai tugasnya. Kan besok deadline-nya, jadi malam ini baru gue. Sorry, sorry, Wah, sorry. kalau begitu semangat ya, James. Nah, ini ada Steven. Dari mana kamu? Naila udah tunggu dari tadi loh. Iya, saya banget teman-teman. Saya barusan bangun tidur, soalnya tadi kesampaian kali. Ah, masa? Ketiduran atau keasikan main game kamu? Beneran, saya kesampaian karena banyak kali tugas yang harus saya kerjakan. Teman-teman ada yang bisa mengontak Wawa tidak? Dari tadi aku telepon dia, tidak diangkat-angkat. Bentar ya, coba saya telepon lewat WA. Ya, saya juga bakalan telepon deh. Iya, iya. Aduh, HP aku tuh kayak alarm tahu dari tadi. Kalian telepon-teleponin terus. Dari tadi kamu kemana saja? Iya, maaf guys, aku telat tadi. Soalnya aku dari tadi lu lagi fokus bikin artikel. Hah? Artikel apaan? Nih, aku tunjukin ya. Tuh, pakai bahasa Inggris. Udah nggak kelihatan ya? Jadi aku tuh lagi nulis tentang kritik yang kasus Brigadir J itu loh yang lagi viral di TikTok. Oh, yang polisi tembak polisi itu ya? Iya, menurut aku kita sebagai manusia tuh harus punya rasa empati lah ke situ. Wah, kamu produktif banget. Apakah kamu tidak takut dibungkam? Bisa saja, Stephen. Kita sebagai mahasiswa harus berani menyatakan pendapat. Ya, aku sih sendiri nggak takut ya. Kita kan mahasiswa. Nah, dan kita kan punya kebebasan akademis tuh. Artinya kita bebas berpendapat dan berdiskusi. Ya sih, cuman bukannya itu agak bahaya ya. Takutnya lu hilang besok. Kalau Wawa hilang itu sih bakalan dia nempel sama laptopnya sih. Iya sih. Next project aku mau ngomongin tentang RKUHP itu loh, yang hashtag semua bisa kena. Jadi ya, lembur lagi deh. Benar kata Wawa, kita sebagai mahasiswa punya loh kebebasan akademik.
Tapi sebenarnya apa sih kebebasan akademik? Jelasinlah. Baik semuanya, pada kesempatan ini kami, kelompok 8, akan menjelaskan tentang kebebasan akademik. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Dikti, Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 merupakan kebebasan sivitas akademia dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Selanjutnya adalah hak kebebasan akademik. Hak kebebasan akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sangat erat kaitannya dengan kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat. Dalam UUD sementara tahun 1950 dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat dianggap sebagai kebebasan dasar manusia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita merasakan semangat tersebut dalam pasal 28E ayat 2, yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dalam menjalani hak kita pun memiliki kewajiban atau etika yang mengatur kita, yaitu kewajiban atau etika kebebasan akademik. Kewajiban atau etika kebebasan akademik kita diatur dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Dikti yang berbunyi, mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Penalaran yang dimaksud adalah berargumen dengan fakta atau bukti yang sebenarnya. Lalu berakhlak mulia yang dimaksud adalah menyampaikan pikiran dengan sopan dan santun. Nah, untuk bagian do's, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah 3, yaitu mendukung teman dalam menjalankan kebebasannya. Kedua, berhati-hati dalam membuat konten supaya tidak mengandung unsur negatif. Ketiga, memperhatikan etika dan kewajiban berpendapat. Selanjutnya, untuk don'ts, ada 3 juga. Nah, untuk yang pertama, mengingkari hak berpendapat karena rasa takut. Kedua, membuat konten yang menyebarkan kebencian dan hal negatif lainnya. Ketiga, mengekspresikan pendapat semaunya tanpa tata krama dan etika. Kewajiban pemimpin perguruan tinggi melindungi kebebasan akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Dikti, Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Dikti menyebutkan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademik yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pemimpin perguruan tinggi. Berdasarkan Pasal 92 Ayat 1, Pasal 83 Undang-Undang Dikti, perguruan tinggi yang tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik bahkan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pemberhentian pembinaan, dan pencabutan izin, seperti yang tertera pada Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang Dikti. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan. Sudah selayaknya pimpinan perguruan tinggi dan dosen membimbing proses belajar mahasiswa dengan mendiskusikan cara-cara untuk melaksanakan kebebasan akademik dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemaslahatan perguruan tinggi dan sivitas akademika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan kebebasan akademik di Indonesia. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kesadaran dalam institusi perguruan tinggi tentang arti kebebasan akademik. Selanjutnya, kita juga mendorong para pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka. Yang ketiga, mengintegrasikan dan mendiskusikan kebebasan akademik dalam pengajaran, menyelenggarakan perdebatan tentang topik tersebut, dan memperdalam pengetahuan melalui pelajaran. Dan yang terakhir, kita juga dapat membuat komite etika serta mengangkat suara, terutama ketika mahasiswa dan akademisi di lembaga mitra terancam masalah. Sekian, terima kasih. Saya Mitsalia Budi Ganim. Saya Naila Hasnazara. Nama saya Muhammad Alam Raffi. Halo semua. Saya Fatimah Azra Hairunisa.
Perkenalkan, nama aku Yeshana Shosakina. Halo, nama saya Jasmine Arta. Perkenalkan, nama saya Anidia Nashwa Putri Zahra. Saya Fatima Nadine dari kelompok 8. Perkenalkan teman-teman, nama saya James Junior Hans. Perkenalkan, nama saya Stephen Gill.